Pokok pembahasan dari bab 6 ini adalah yang pertama, asal-usul sejarah model utilitas diskon, yang kedua model utilitas diskon, yang ketiga diskon anomali utilitas, yang keempat model alternatif, yang kelima mengukur diskon waktu, dan yang terakhir adalah preferensi waktu yang mendengarkan. Pilihan antar waktu adalah suatu keputusan yang melibatkan pertukaran antara biaya dan manfaat yang terjadi pada waktu yang berbeda. Istilah diskon waktu secara luas untuk mencakup alasan untuk tidak peduli tentang konsekuensi masa depan, termasuk faktor-faktor mengurangi utilitas yang diharapkan, yang dihasilkan oleh konsekuensi di masa depan, seperti ketidakpastian atau mengubah selera. Sedangkan istilah preferensi waktu untuk merujuk lebih khusus ke preferensi untuk utilitas langsung daripada utilitas tertunda. Asal-usul sejarah model utilitas diskon, di mana dimulai pada saat perkembangannya yang memuncak dalam perumusan utilitas diskon yang membantu menjelaskan batasan model, di mana tokoh-tokohnya yaitu John Gray, Eugene von Bombaweg, Irving Fisher, dan Paul Samuelson. Pilihan antar waktu ini menjadi mapan sebagai topik yang berbeda pada tahun 1834 dengan publikasi John Gray dari The Sociological Theory of Capital. Selanjutnya adalah model utilitas diskon. Asumsi psikologis yang mendasari model ini yang pertama adalah integrasi alternatif baru dengan rencana yang ada. Seseorang mengevaluasi alternatif baru dengan mengintegrasikannya dengan alternatif yang ada. Seperti contoh, di mana untuk menggambarkan seseorang yang diberikan rencana konsumsi yang ada, yang ditawari prospek pilihan antar waktu X, di mana di sini ada opsi untuk memberikan $5.000 saat ini dan untuk menerima $10.000 dalam 5 tahun yang akan datang. Jadi apakah dia akan menerima prospek X ini atau tidak? Yang kedua adalah kemandirian utilitas. Model utilitas diskon ini mengasumsikan bahwa nilai keseluruhan atau utilitas global dari urutan hasil sama dengan jumlah diskon dari masing-masing utilitas. Yang ketiga adalah kemandirian konsumsi. Utilitas diskon mengasumsikan bahwa kesejahteraan seseorang dalam periode waktu tertentu adalah independen dari konsumsinya pada periode lain, yaitu marginal tingkat substitusi antara konsumsi dalam suatu periode dan konsumsi independen dalam suatu periode. Yang keempat adalah utilitas seketika stasioner. Model utilitas diskon mengasumsikan bahwa fungsi utilitas sesaat kardinal adalah konstan sepanjang waktu, sehingga kesejahteraan yang dihasilkan oleh aktivitas apapun adalah sama dalam periode yang berbeda. Yang kelima adalah independensi diskon dari konsumsi. Model utilitas diskon ini mengasumsikan bahwa fungsi diskon tidak berubah di semua bentuk konsumsi. Yang keenam, diskon tetap dan konsistensi waktu. Model utilitas diskon mengasumsikan bahwa tingkat diskonto per periode yang konstan. Diskonto yang konstan ini memerlukan pemerataan dalam cara seseorang mengevaluasi waktu. Dan model utilitas diskon yang terakhir adalah mengurangi utilitas marginal dan preferensi waktu positif. Hampir semua analisis pilihan antar waktu mengasumsikan utilitas marginal yang semakin berkurang, yaitu fungsi utilitas sesaat adalah cekung dan preferensi waktu positif adalah tingkat diskonto adalah positif. Kedua asumsi ini menciptakan kekuatan yang berlawanan dalam periode antar waktu, di mana utilitas marginal yang semakin berkurang ini memotivasi seseorang untuk menyebar konsumsi dari waktu ke waktu, sedangkan preferensi waktu positif memotivasi seseorang untuk menyebar atau berkonsentrasi pada konsumsinya saat ini. Materi yang ketiga adalah diskon anomali utilitas.
Selama 2 dekade terakhir, penelitian empiris tentang pilihan antar waktu telah didokumentasikan berbagai kekurangan model utilitas diskon sebagai model perilaku deskriptif. Yang pertama adalah diskon hiperbolik. Diskon hiperbolik ini adalah tingkat diskonto yang diamati secara empiris tidak konstan dari waktu ke waktu, tetapi tampaknya menurun. Lebih luas atau lebih jauh lagi, tingkat diskonto bervariasi di berbagai jenis keuntungan pilihan antar waktu, didiskon dari kerugian. Nah, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh Sagung Paranita Devi. Terima kasih. Baik, di sini saya Sagung Paranita akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai anomali DU lainnya. Jadi, anomali DU lain ini berkaitan mengenai anomali. Anomali sendiri merupakan suatu keganjilan atau hal tidak biasa dalam sesuatu. Jadi, anomali pada model DU ini tercerminkan kepada adanya beberapa keteraturan empiris yang tampaknya bertentangan dengan asumsi ini, yaitu yang pertama, keuntungan didiskontokan lebih dari kerugian. Yang kedua, jumlah kecil diskon lebih dari jumlah besar. Yang ketiga, diskon yang lebih besar ditunjukkan untuk menghindari keterlambatan suatu barang daripada mempercepat penerimaannya. Yang keempat, dalam pilihan atas urutan hasil, meningkatkan urutan sering lebih disukai daripada urutan menurun, meskipun referensi waktu positif menentukan yang sebaliknya. Dan yang terakhir, dalam pilihan atas sequence, pelanggaran independensi penyebar, dan orang-orang tampaknya lebih suka menyebarkan konsumsi dari waktu ke waktu dengan cara yang tidak dapat menjelaskan utilitas marginalnya saja. Jadi inti dari anomali DU ini tercerminkan kepada keteraturan yang bertentangan dengan asumsi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai efek tanda. Jadi telah banyak penelitian menyimpulkan bahwa keuntungan didiskon pada tingkat yang lebih tinggi daripada kerugian. Contohnya seperti penelitian Thaler pada tahun 1981 meminta subjek untuk membayangkan mereka telah menerima tiket lalu lintas yang dapat dibayar sekarang atau nanti, dan untuk menyatakan berapa banyak mereka akan membayar jika pembayaran dapat tertunda. Dapat tundanya itu seperti 3 bulan, 1 tahun, atau 3 tahun. Nah, dari hasil penelitian itu, sebagian besar subjek itu lebih suka mengalami kerugian segera daripada menunda. Jadi efek tanda ini pada intinya menyimpulkan bahwa sebagian besar orang itu lebih menyukai merugi di masa sekarang atau segera merugi daripada merugi di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asimetri delay speed up. Jadi Lowenstein pada tahun 1988 menunjukkan bahwa tingkat diskonto yang diperhitungkan dapat secara dramatis dipengaruhi oleh apakah perubahan waktu pengiriman suatu hasil dibingkai sebagai akselerasi atau penundaan dari beberapa titik referensi temporal. Asimetri delay speed up ini pada intinya itu menjelaskan bahwa orang-orang itu akan lebih memilih untuk mau membayar uang, mau mengeluarkan uang lebih banyak ketika dia harus menunda penerimaan barang daripada mempercepat penerimaan barang. Jadi orang-orang akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk menunda barang yang ia terima daripada mempercepat barang yang ia terima. Kemudian selanjutnya efek magnitudo. Sebagian besar penelitian yang bervariasi ukuran hasilnya telah menemukan bahwa hasil besar dihitung pada tingkat yang lebih rendah daripada yang kecil. Jadi inti dari efek magnitudo ini juga tercerminkan kepada hasil penelitian dari Thaler pada tahun 1981, di mana responden itu rata-rata tidak peduli apakah ia akan menerima $15 dengan segera, maupun $60 dalam setahun, kemudian $250 segera, maupun $350 dalam setahun, dan $3.000 segera, maupun $4.000 dalam setahun. Jadi orang-orang itu cenderung tidak terlalu peduli apakah mereka akan mendapatkan lebih sedikit dan segera maupun lebih banyak dalam setahun. Kemudian selanjutnya ada preferensi untuk meningkatkan urutan. Jadi dalam studi tentang diskon yang melibatkan pilihan antara dua hasil, misalnya X pada T versus Y di T aksen, diskon positif itu adalah normanya. Namun, penelitian yang memiliki preferensi daripada urutan hasil, secara umum telah menemukan bahwa orang lebih suka meningkatkan urutan untuk urutan menurun. Jadi preferensi untuk meningkatkan urutan ini tercerminkan kepada penelitian Lowenstein dan Sicherman pada tahun 1991, orang bahwa responden itu pada pekerjaan yang identik itu lebih memilih untuk bekerja pada upah yang meningkat secara dari waktu ke waktu daripada upah yang stagnan atau rata-rata. Kemudian selanjutnya ada pelanggaran, kemandirian, dan preferensi untuk penyebaran.
Jadi penelitian tentang preferensi terhadap urutan juga mengungkapkan pelanggaran kuat terhadap independensi. Nah, pada tabel itu merupakan salah satu penelitian dari Lowenstein dan Prilak pada tahun 1993, di mana responden diminta untuk memilih bagaimana menghabiskan satu malam dari setiap pasangan urutan makan malam di tabel ini. Responden diminta untuk melingkari yang mana yang ia inginkan. Dari Fancy French mengacu pada makan malam di French restoran yang mewah, lobster mewah mengacu pada makan malam di lobster yang sangat lezat di restoran bintang 4. Kemudian itu responden diminta untuk mengabaikan penjadwalannya. Dari hasil penelitian itu, Lowenstein dan Prilak itu menemukan bahwa responden itu rata-rata melanggar ketentuan dari penelitian ini, di mana mereka lebih memilih makan malam Prancis mewah pada akhir pekan ketiga, jika itu satu-satunya makan malam mewah di profil, tetapi lebih memilih makan malam Prancis mewah pada akhir pekan pertama, jika di tabel itu mengandung makan malam mewah lainnya. Jadi hasil ini dapat menjelaskan oleh keinginan sederhana untuk menyebar konsumsi dari waktu ke waktu, yang dalam konteks ini melanggar asumsi independensi meragukan yang disyaratkan oleh model DU atau discounted utility ini. Kemudian ada model alternatif, di mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai model diskon hiperbolik. Fisher pada tahun 1999 dan O'Donnell dan Rabin pada tahun 1999 sampai dengan 2001 telah menerapkan preferensi untuk menunda-nunda, di mana potongan harga hiperbolik membuat seseorang menunda kegiatan yang lebih berat daripada yang diinginkan dari perspektif sebelumnya. Nah, di sini pada penelitiannya itu dapat dicontohkan bahwa ketika seseorang itu misalnya memiliki 10 PR, nah dia memilih untuk ketika dia merencanakan untuk akan mengerjakan satu PR, namun pikirannya itu berpikir bahwa ia bisa mengerjakan ke-10-nya dalam satu waktu, jadi dia akan menunda mengerjakan satu PR itu untuk mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Itu merupakan contoh dari model diskon hiperbolik. Kemudian ada model pembentukan kebiasaan. James Dusenberry pada tahun 1952 adalah seorang ekonom pertama yang mengusulkan gagasan pembentukan kebiasaan bahwa utilitas dari konsumsi saat ini atau selera dapat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masa lalu. Gagasan ini lebih dikembangkan secara formal oleh Pollack pada tahun 1970 dan Ryder dan Hill pada tahun 1973. Jadi inti dari model pembentukan kebiasaan ini adalah di mana orang-orang itu konsumsi pada masa sekarang itu dipengaruhi oleh konsumsi yang mereka lakukan di masa lalunya. Dan itu menjadi pembentukan suatu kebiasaan pola konsumsi dari orang itu. Kemudian selanjutnya ada model referensi titik. Jadi model referensi titik ini terkait erat dengan berbeda-beda secara konseptual dari model pembentukan kebiasaan, di mana model referensi titik ini menggabungkan ide-ide prospek dari model-model sebelumnya itu menjadi satu. Selanjutnya, model pemasangan utama dari antisipasi. Nah, utilitas antisipatif memunculkan bentuk inkonsistensi waktu yang sangat berbeda dari yang timbul dari diskon hiperbolik. Alih-alih merencanakan untuk melakukan hal yang berpandangan jauh ke depan, misalnya menghemat uang, tetapi kemudian melakukan hal yang berpandangan pendek atau splurging, utilitas antisipatif dapat menyebabkan orang berulang kali merencanakan untuk mengonsumsi barang setelah beberapa penundaan yang memungkinkan partisipasi yang menyenangkan, tetapi kemudian tunda lagi untuk alasan yang sama ketika momen konsumsi yang bersama tiba. Jadi model pemasangan utama dari antisipasi ini pada intinya tuh menjelaskan bahwa seseorang itu akan menunda sesuatu yang lebih besar itu karena dia ingin mendapatkan sesuatu secara yang dalam jangka pendeknya itu berguna untuk dia, namun jangka panjangnya itu diabaikan. Kemudian pengaruh visceral. Jadi model alternatif terakhir ini dari fungsi utilitas menggabungkan pengaruh visceral seperti kelaparan, hasrat seksual, nyeri fisik, mengidam, dan semacamnya. Lowenstein pada tahun 1996 berpendapat bahwa ekonomi harus mengambil lebih serius implikasi dari fluktuasi sementara dalam selera. Jadi pengaruh visceral ini pada intinya tuh menjelaskan mengenai bagaimana pengaruh visceral seperti kelaparan, hasrat seksual, nyeri fisik, dan mengidam dan semacamnya itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk berkonsumsi di masa yang akan datang atau di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai model akuntansi mental.
Jadi beberapa peneliti telah mengusulkan bahwa orang tidak memperlakukan semua uang itu sepadan, tetapi sebaliknya menetapkan berbagai jenis pengeluaran untuk akun mental yang berbeda. Model semacam ini itu dapat memunculkan atau memicu perilaku antar waktu yang tampak aneh ketika dilihat melalui lensa model DU. Seperti Thaler mengatakan bahwa misalnya menunjukkan bahwa sejumlah kecil uang itu dikodekan sebagai pengeluaran uang, sedangkan sejumlah besar uang dikodekan sebagai tabungan, dan bahwa seseorang lebih bersedia untuk menghabiskan dari rekening sebelumnya. Jadi aturan akuntansi ini akan memprediksi bahwa orang akan berperilaku seperti boros untuk pembelian kecil misalnya sepasang sepatu baru, tetapi bertindak lebih hemat dalam hal pembelian besar misalnya meja ruang makan. Adapun model ini menunjukkan yang pertama yaitu berbagai cara pembiayaan dapat menyebabkan keputusan yang berbeda, bahkan mempertahankan nilai sekarang bersih dari pembayaran. Yang kedua, menghasilkan preferensi yang kuat untuk pembayaran dibuka, kecuali untuk barang tahan lama. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan bahwa heterogenitas antar individu mungkin muncul dari perbedaan sejauh mana orang mengalami rasa sakit membayar daripada perbedaan dalam preferensi waktu. Yang kedua yaitu sebab mengenai model akuntansi ini, yaitu pilihan mengurung. Jadi salah satu aspek penting dari akuntansi mental adalah bahwasanya seseorang membuat paling banyak beberapa pilihan pada satu waktu dan umumnya mengabaikan hubungan antara pilihan ini dan pilihan masa lalu dan masa depan lainnya. Jadi pilihan mana yang dipertimbangkan pada saat yang sama adalah masalah apa yang ada pada tanda kurung dalam label. Menganalisis bagaimana orang itu membingkai atau memilih bracket dapat membantu menerangi masalah apakah preferensi untuk perbaikan hanya mencerminkan efek gabungan dari motif lain seperti ketergantungan referensi atau utilitas antisipatif, ataukah itu sesuatu yang unik. Jadi dilihat dari perspektif pengambilan keputusan yang terintegrasi, maka preferensi untuk perbaikan tampaknya merupakan turunan dari konsep-konsep lain ini karena tidak jelas mengapa seseorang itu akan menghargai peningkatan demi kepentingannya sendiri. Tetapi jika dilihat dari perspektif pilihan kurung, ya tampaknya masuk akal bahwa seseorang itu akan mengadopsi heuristik pilihan itu untuk mengevaluasi suatu urutannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai model multidiri atau multi-self model. Jadi kebanyakan model multidiri ini mendalilkan diri Rabun yang bertentangan dengan yang lebih jauh dan sering menggambar analogi antara pilihan antar waktu dan berbagai model yang berbeda dari interaksi strategis interpersonal. Jadi beberapa model ini menganggap bahwa ada dua agen, yaitu satu Rabun jauh dan satu Rabun dekat, yang secara bergantian itu mengambil kendali perilaku. Jadi masalah utama dengan pendekatan ini itu adalah mengenai bahwa ia gagal untuk menentukan mengapa kedua jenis agen ini muncul ketika itu terjadi. Menanggapi sebagian masalah ini, maka Thaler dan Stephen pada tahun 1981 mengusulkan model perencana pelaku yang mengacu pada teori principal agent. Jadi model ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh perencana untuk mengontrol perilaku-perilaku. Model ini menyoroti pengamatan yang kemudian dibahas secara panjang lebar oleh Lowenstein pada tahun 1996, yaitu bahwa perspektif Rabun jauh seringkali lebih konstan daripada perspektif Rabun dekat. Misalnya, orang sering konsisten dalam mengenali kebutuhan untuk mempertahankan dietnya. Namun, mereka secara berkala melanggar tindakan yang mereka inginkan, seringkali mengakui bahwa pada saat melakukannya, sehingga mereka tidak berperilaku demi kepentingan diri mereka sendiri. Namun tipe ketiga dari model multidiri ini menarik koneksi antara pilihan antar waktu dan model interaksi strategis multipersonal. Jadi wawasan penting yang ditangkap oleh model-model ini adalah bahwa seperti hanya kerjasama dalam dilema sosial, pengendalian diri seringkali membutuhkan kerjasama dari serangkaian diri yang berada secara temporal. Selanjutnya yaitu mengenai utilitas godaan. Jadi dalam sebuah makalah baru-baru ini, Gould dan Pesendorfen pada tahun 2001 menyatakan bahwa orang memiliki yang namanya preferensi godaan, di mana mereka mengalami disutilitas karena tidak memiliki opsi yang paling menyenangkan sekarang. Teori mereka menyiratkan bahwa seseorang mungkin lebih baik jika beberapa opsi yang menggoda ini tidak tersedia.
Bahkan jika dia bisa memilih, dia tidak akan memilih opsi itu. Akibatnya orang tersebut mungkin membayar di muka untuk menghilangkan opsi itu, atau dengan kata lain, ia mungkin memiliki preferensi untuk sebuah komitmen. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai menggabungkan wawasan dari model yang berbeda. Jadi banyak model perilaku pilihan antar waktu fokus pada modifikasi tunggal untuk model DU dan mengeksplorasi realisme tambahan yang dihasilkan oleh modifikasi tunggal. Namun banyak fenomena empiris mencerminkan interaksi beberapa fenomena. Jadi sebagai contoh lain memperkenalkan pengaruh Fitzgerald ke dalam model-model diskon hiperbolik dapat lebih menjelaskan fenomenologi pilihan impulsnya. Jadi model diskon hiperbolik ini memprediksi bahwa orang merespon sangat kuat terhadap biaya dan manfaat langsung, dan pengaruh Fitzgerald ini memiliki efek transien yang kuat pada utilitas langsung. Jadi dalam kombinasi dua asumsi bisa menjelaskan berbagai pilihan impulsif dan fenomena pengendalian diri lainnya. Jadi terdapat beberapa wawasan atau model yang digabungkan menjadi suatu model yang diharapkan dapat menjelaskan pilihan impulsif dan fenomena pengendalian. Dalam subbab ini ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu mengenai mengukur diskon waktu atau faktor perancunya. Mengukur diskon waktu pada penggabungan wawasan dari model yang berbeda ini, yaitu beberapa model DU mengasumsikan bahwa preferensi waktu seseorang itu dapat ditangkap oleh tingkat diskon tunggal. Jadi beberapa perkiraan ini berasal dari pengamatan perilaku istilahnya dunia nyata, misalnya pilihan antara peralatan listrik yang berbeda dalam harga pembelian awal dan biaya operasi jangka panjangnya. Lainnya berasal dari prosedur pemilihan eksperimental, misalnya jawaban responden untuk pertanyaan mana yang akan Anda pilih ketika 100 US dollar hari ini ataukah 150 US dollar 1 tahun dari hari ini. Itu merupakan salah satu pertanyaan dari mengukur diskon waktu. Yang kedua yaitu mengenai faktor perancu. Jadi faktor perancu ini memiliki beberapa preferensi antar waktu aktual atau yang dilaporkan diamati, dan para peneliti kemudian menghitung tingkat diskonto yang disyaratkan oleh preferensi ini menggunakan perhitungan keuangan atau net present value. Jadi misalnya, jika seseorang menunjukkan ketidakpedulian antara 100 widget sekarang dan 120 widget dalam 1 tahun, tingkat diskonto atau tahunan implisit yaitu peluangnya akan menjadi 20% karena nilai itu akan memenuhi persamaan 100 sama dengan 1 per kurung 1 plus row kali 120. Jadi meskipun ini adalah pendekatan yang sangat luas untuk mengukur tingkat diskontonya, ia mengandalkan berbagai asumsi tambahan dan biasanya implisit dan tunduk pada beberapa faktor pembawanya. Yang kemudian selanjutnya mengenai relokasi konsumsi. Jadi teori ini mengasumsikan bahwa orang itu sepenuhnya mengonsumsi hadiah atau penalti pada saat diterima, seolah-olah itu adalah ledakan utilitas sesaat. Jadi selain itu diasumsikan bahwa orang tidak mengalihkan konsumsi dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi penerimaan hadiah atau penalti di masa depannya. Selain itu diasumsikan juga bahwa orang tidak mengalihkan konsumsi dari waktu ke waktu untuk mengantisipasi penerimaan hadiah atau penalti di masa depan. Asumsi ini jarang benar dan kadang-kadang bisa jadi perkiraan yang buruk. Misalnya memilih antara 50 US dollar per hari dibandingkan dengan 100 US dollar tahun depan. Atau memilih antara 50 pon jagung hari ini versus 100 pon tahun depan. Tidak sama dengan memilih antara 50 utilitas hari ini dan 100 utilitas hari ini pada hari yang sama tahun depan, seperti yang disyaratkan oleh perhitungan. Sebaliknya, mereka adalah pilihan yang lebih kompleks antara berbagai aliran konsumsi yang dimungkinkan oleh kedua hadiah yang bertanggal di hari itu. Lalu selanjutnya mengenai arbitrase antar waktu. Jadi secara teori, pilihan antar hadiah yang dapat diperdagangkan seperti uang seharusnya tidak mengungkapkan apapun tentang preferensi waktu. Studi yang menghubungkan tingkat diskonto dari pilihan di antara hadiah yang dapat diperdagangkan ini mengasumsikan bahwa responden mengabaikan peluang atau arbitrase antar waktu, baik karena mereka tidak mengetahui pasar modal atau tidak dapat mengeksploitasinya. Asumsi terakhir kadang-kadang mungkin benar, misalnya,
Dalam studi lapangan tentang pembelian peralatan listrik, beberapa subjek mungkin menghadapi kendala pinjaman yang mencegah mereka membeli peralatan hemat energi yang lebih mahal. Namun lebih khasnya, pasar modal yang tidak sempurna tidak dapat menjelaskan pilihan. Selanjutnya yaitu mengenai utilitas cekung. Jadi pendekatan standar untuk memperkirakan tingkat diskonto mengasumsikan bahwa fungsi utilitas linier dalam besarnya objek pilihan, misalnya jumlah uang, penjagung, durasi, beberapa keadaan kesehatan. Sebaliknya, jika fungsi utilitas untuk barang yang dimaksud adalah cekung, perkiraan preferensi waktu akan menjadi bias ke atas. Adapun 3 teknik menghindari utilitas cekung ini, yang pertama, seseorang yang dapat meminta persetujuan tentang masalah langsung, misalnya peringkat daya tarik, dengan pertimbangan yang sama pada 2 waktu yang berbeda. Yang kedua, terkait utilitas itu linier dalam probabilitas, seseorang dapat menggunakan pilihan atau tugas yang berbeda dari yang sama. Dan yang terakhir, siapapun dapat memisahkan utilitas untuk barang yang dimiliki, dan kemudian menggunakan utilitas untuk mengubah jumlah hasil menjadi utilitas, dari mana tingkat utilitas itu dihitung. Jadi, utilitas cekung ini memiliki 3 teknik yang dapat dilakukan untuk menghindari utilitas cekung. Selanjutnya ada ketidakpastian. Dalam studi eksperimental, subjek biasanya diinstruksikan untuk mengasumsikan bahwa hadiah yang ditunda atau tertunda akan dikirim dengan pasti. Apakah subjek menang atau dapat menerima pertanggungjawaban ini itu tidak jelas karena penundaan dan mungkin tidak dapat ditolak terkait dengan pertanggungjawaban. Masalah serupa muncul untuk studi lapangan, di mana biasanya diasumsikan sebagai subjek percaya bahwa ketidakseimbangan masa depan seperti penghematan energi ini akan terwujud karena pertimbangan subjektif atau epistemik yang terkait dengan keterlambatan, sulit untuk menentukan tingkat diskonto yang diperhitungkan atau bentuk dari fungsi diskon diatur oleh preferensi waktu per se versus pengurangan probabilitas subjektif terkait dengan keterlambatan. Jadi bukti empiris menunjukkan bahwa memperkenalkan ketidakpastian objektif atau obrolan untuk hadiah saat ini dan di masa depan dapat secara dramatis mempengaruhi estimasi dari tingkat diskonto. Selanjutnya ada inflasi. Jadi pendekatan standar mengasumsikan bahwa misalnya 100 US dollar sekarang dan 100 US dollar dalam 5 tahun menghasilkan tingkat utilitas yang sama pada saat mereka itu diterima. Jadi namun inflasi ini memberikan alasan untuk mendevaluasi hasil moneter masa depan karena dengan adanya inflasi ini maka konsumsi senilai 100 US dollar sekarang lebih bernilai daripada konsumsi senilai 100 US dollar dalam 5 tahun. Ini menciptakan bias ke atas dalam perkiraan tingkat diskonto dan bias ini akan lebih atau kurang diucapkan tergantung pada pengalaman subjek dengan dan ekspektasi tentang inflasi. Selanjutnya yaitu mengenai harapan perubahan utilitas. Jadi hadiah 100 US dollar sekarang juga dapat menghasilkan lebih banyak utilitas daripada jumlah yang sama 5 tahun. Karenanya seseorang mengharapkan untuk memiliki tingkat konsumsi baseline atau garis dasar yang lebih besar dalam 5 tahun, misalnya karena peningkatan kekayaan. Akibatnya utilitas marginal yang dihasilkan oleh konsumsi sebesar 100 US dollar tambahan dalam 5 tahun mungkin kurang dari utilitas marginal yang dihasilkan oleh konsumsi 100 US dollar tambahan sekarang. Seperti inflasi, pengganggu ini menciptakan bias ke atas dalam perkiraan tingkat diskonto. Dan yang terakhir mengenai pembentukan kebiasaan, utilitas antisipatif, dan pengaruh fiskal. Jadi sejauh tingkat diskonto dimaksudkan untuk mencerminkan hanya preferensi waktu dan bukan pengaruh semua faktor yang mempengaruhi pilihan antar waktu. Modifikasi pada fungsi utilitas sesaat yang dibahas dalam bagian sebelumnya merupakan tambahan bias faktor karena mereka biasanya tidak diperhitungkan ketika tingkat diskonto itu diperhitungkan. Misalnya, jika utilitas antisipatif memotivasi seseorang untuk mengendalikan konsumsi lebih dari yang seharusnya, tingkat diskon yang ditetapkan akan lebih rendah daripada tingkat preferensi waktu yang sebenarnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Ardeningsih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari
dari Sri Wulandari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Yaitu yang pertama, contoh ilustratif. Di mana dalam cerita sampul untuk kuesioner, responden diminta untuk membayangkan bahwa mereka telah mendapatkan uang yang kisaran jumlahnya 40 hingga 5.000 dolar. Tetapi ketika mereka tiba untuk menerima pembayaran, mereka diberitahu bahwa lembaga publik atau pada secara finansial adalah sementara pendek dana. Mereka diminta untuk menentukan jumlah uang di masa depan atau penundaan berkisar antara 6 bulan hingga 4 tahun yang akan membuat mereka acuh tak acuh terhadap jumlah yang telah mereka janjikan akan segera diterima. Selain itu, subjek dalam penelitian ini yaitu pengalaman yang luas, di mana tingkat inflasi 3 digit dan responden mungkin telah mempertimbangkan inflasi ketika menghasilkan responden mereka. Bahkan jika responden tidak berasumsi inflasi, tingkat bunga real selama waktu ini adalah positif dan mereka mungkin telah mempertimbangkan arbitrase antar waktu. Jadi, akhirnya responden tersebut mungkin telah mempertimbangkan bahwa kekayaan di masa depan mereka itu akan lebih besar dan akan membawa hadiah di hadiah, dan kemudian karenanya akan menghasilkan utilitas yang kurang marginal. Sebenarnya instruksi itu memberi isyarat kepada responden untuk mempertimbangkan hal ini. Karena mereka diberitahu bahwa pernyataan itu tidak memiliki jawaban yang benar. Dan bahwa jawabannya yaitu mungkin mereka dari satu orang ke orang lain tergantung pada aset keuangan atau di masa depan. Selanjutnya yaitu prosedur untuk mengukur harga diskon. Di mana secara luas metode ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama studi lapangan dan studi eksperimental. Yaitu di mana yang pertama studi lapangan yaitu tingkat diskon disimpulkan dari kebutuhan ekonomi yang dibuat orang dalam kehidupan mereka. Berarti beberapa penelitian perkiraan tingkat diskon dengan mengidentifikasi perilaku dunia nyata yang melibatkan pertukaran antara masa depan yang dekat dan masa depan yang lebih jauh. Manfaat dari studi lapangan ini yaitu di mana validitas ekologinya sangat tinggi. Tidak ada kekhawatiran tentang apakah perkiraan tingkat diskon akan berlaku untuk perilaku nyata, karena mereka diperkirakan dari perilaku seperti itu. Namun, studi lapangan tunduk pada kekacauan tambahan, karena kompleksitas kebutuhan dunia nyata dan tidak kemampuan untuk mengendalikan beberapa faktor penting. Selanjutnya yaitu studi eksperimental. Yaitu ada 3 prosedur eksperimental yang umumnya digunakan yaitu tugas pilihan, tugas sesuai, dan tugas penetapan. Di mana pilihan tugas adalah metode eksperimental yang paling umum untuk memperoleh tingkat diskon. Dalam tugas pilihan yang khas, subjek diminta untuk memilih antara hadiah yang lebih kecil, lebih langsung, dan lebih besar hadiah atau hadiah yang lebih tertunda. Yang kedua yaitu tugas yang cocok adalah metode populer lainnya untuk memperoleh tingkat diskon. Dalam tugas yang cocok, responden akan mengisi kolom kosong untuk menyamakan dua pilihan antar waktu. Tugas yang cocok memiliki 2 keunggulan dibandingkan tugas pilihan. Yang pertama yaitu karena subjek mengungkapkan titik ketidakpedulian, tingkat diskon yang terdapat dihitung dari satu respon. Yang kedua yaitu karena opsi antar waktu tidak sepenuhnya ditentukan, tidak ada masalah penahanan dan tidak ada saran dari tingkat diskon. Yang terakhir yaitu di mana tugas penetapan, yaitu di mana tugas penilaian atau penentuan harga berbeda dari pilihan dan tugas cocok dalam satu hal penting. Sedangkan tugas pilihan dan pencocokan menarik perhatian pada waktu atau karena setiap responden mengevaluasi 2 hasil yang terjadi pada 2 waktu yang berbeda. Tugas penilaian dan penetapan harga memungkinkan waktu untuk memanipulasi di antara subjek atau karena satu responden dapat mengevaluasi hasil langsung atau tertunda dengan sendirinya. Pilihan dari desain penting lainnya dalam studi eksperimental yaitu di mana apakah akan menggunakan hadiah nyata atau hipotesis. Penggunaan hadiah nyata umumnya diinginkan untuk alasan yang jelas, tetapi hadiah hipotesis sebenarnya memiliki beberapa keuntungan dalam domain ini, di mana dalam penelitian yang melibatkan penghargaan hipotesis, responden dapat disajikan dengan berbagai jumlah hadiah.
termasuk kerugian dan keuntungan yang besar. Yang keduanya umumnya tidak layak dalam penelitian yang melibatkan hasil nyata. Kerugian ini dari pilihan hipotesis data adalah ketidakpastian tentang apakah orang termotivasi untuk atau mampu secara akurat memprediksi apa yang akan mereka lakukan jika hasilnya nyata. Selanjutnya yaitu preferensi waktu yang didengarkan. Yaitu pada bagian ini kami yaitu di mana apakah preferensi waktu ini sendiri harus dipertimbangkan sesuai sebagai konstruk kesatuan. Di mana juga terdapat isu-isu yaitu isu jenis ini sangat diperdebatkan dalam psikologi, yaitu misalnya para psikolog ini memperdebatkan penggunaan konseptualisasi kecerdasan dalam satu kesatuan atau G-faktor. Dalam konsep kecerdasan ini, di mana memenuhi kriteria ini dengan cukup baik. Pertama, kinerja dalam tes kemampuan kognitif pada usia dini berkorelasi tinggi dengan kinerja pada tes tersebut di semua usia berikutnya. Dan yang kedua yaitu kemampuan kognitif atau yang diukur dengan tes tersebut, yaitu memprediksi berbagai macam hasil kehidupan yang lebih penting seperti perilaku kriminal dan pendapatan. Dan yang ketiga, kemampuan yang kita anggap sebagai ekspresi kecerdasan korelasi kuat satu sama lain memang ketika kita membahas pembangunan tes intelijen. Di mana lebih singkatnya yaitu di mana pemahaman ekonom tentang pilihan antar waktu akan berkembang paling cepat dengan terus mengimpor wawasan dari psikologi. Dengan melepaskan asumsi bahwa kunci untuk memahami pilihan antar waktu adalah menemukan tingkat diskon yang tepat atau bahkan fungsi diskon yang tepat. Dan dengan membaca kembali pandangan bahwa pilihan antar waktu mencerminkan banyak pertimbangan beberapa kali dan sering melibatkan interaksi dari beberapa motif yang bersaing. Karena motif yang berbeda dapat ditimbulkan ke tingkat yang lebih berbeda oleh situasi juga yang berbeda. Dan dengan deskripsi yang berbeda dari situasi yang sama, dapat mengembangkan mode pilihan antar waktu yang secara deskripsi memadai tidak mudah. Tetapi di mana di sini berharap akan dapat membantu. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.